Indonesia kembali menjadi perhatian dunia setelah berhasil menyelenggarakan beberapa perhelatan tingkat internasional seperti MotoGP 2022 di Mandalika dan pertemuan parlemen sedunia di Bali. Menjelang akhir semester kedua tahun 2022, Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tingkat dunia dengan fokus pengurangan risiko bencana atau Global Platform Disaster Risk Reduction GPDRR 2022 ke-7 yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 23 hingga 28 Mei 2022. Sebagai tuan rumah, pemerintah Indonesia tentu perlu memastikan bahwa semua persiapan, mulai dari proses registrasi, penerapan protokol kesehatan, serta keamanan sudah berjalan dengan baik. Satu hari menjelang pembukaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli, meninjau tempat registrasi untuk memastikan proses pendaftaran para peserta berjalan dengan lancar. Ini kan melihat kesiapan untuk persidangan besok, ya. Jadi kami dari Kementerian Hukum dan HAM kan bertanggung jawab untuk registrasi. Semua berlangsung jalan dengan baik dan sudah lebih 5.000 registered dari 5.500 yang sudah terdaftar, yang di-issue batch-nya. Ini, ya, dari 7.000 delegasi yang sudah terdaftar registered. Yang sudah batch-nya 5.500, 5.600. Jadi ongoing end counting, ya, terus menerus. Jadi hanya untuk memastikan, saya datang untuk memastikan supaya semua berjalan lancar. Nanti kita mau lihat juga kesiapan pelaksanaan persidangan, walaupun itu tim dari Kemlu dan lain-lain, tetapi ini adalah kerjasama kita semua. Saya kira ini saya mendapat apresiasi dari tim UN, ya, bahwa apa yang kita kerjakan ini sangat baik sekali, dalam bahasa mereka excellent. Ada sekitar 7.000 peserta yang mendaftar untuk pertemuan Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 dan sekitar 5.000 orang di antaranya hadir secara fisik di Nusa Dua Bali. Untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran COVID-19, maka protokol kesehatan pun tetap dilaksanakan dengan ketat dengan melakukan swab PCR bagi semua peserta yang mengikuti perhelatan akbar ini, sebagaimana disampaikan Purity Michels, seorang jurnalis asal Kenya. Protokol kesehatan, saya kira mereka telah melakukan hal penting. Kami mengikuti tes COVID untuk setiap 48 jam. Jadi saya merasa pemerintah benar-benar ingin melindungi para delegasi selama di sini dan meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang terinfeksi virus yang mengikuti pertemuan. Jadi ini juga melindungi peserta lain karena COVID menyebar melalui droplets. Jadi penggunaan masker menjadi perhatian penting sebagaimana Anda melihat saya menggunakan masker. Jadi saya sebagai orang yang mengikuti pertemuan merasa aman. Saya kira pemerintah telah melakukan hal yang baik terkait protokol COVID. Rasa nyaman dan aman selama mengikuti kegiatan juga menjadi perhatian panitia penyelenggara. Kegiatan yang mengangkat tema dari risiko ke ketahanan menuju pembangunan berkelanjutan untuk semua di dunia yang berubah oleh COVID-19 tidak hanya diamankan petugas keamanan dari dalam negeri, tetapi juga petugas keamanan dari PBB. Lantas, seperti apa sistem pengamanan yang dijalankan Kepolisian Republik Indonesia? Kepolisian menurunkan lebih dari 2.000 personil untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua peserta pertemuan, seperti yang disampaikan Komisaris Besar Polisi Karo Ops Polda Bali, Firman Nainggolan. Berkaitan dengan penyelenggaraan GPDR ke-7 tahun 2002 di Bali, Polda Bali memberlakukan Operasi Puri Agung 5 2022
di dalam rangka pengamanan rangkaian GPDRR sampai dengan tanggal 27. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 23 sampai tanggal 27 Mei. Namun Polda Bali sudah memberlakukan pengamanan dari sejak tanggal 20 sampai dengan tanggal 29. Maksudnya adalah untuk mengamankan sejak kedatangan delegasi yang berdatangan mulai tanggal 20. Kemudian yang kedua, setelah selesai kegiatan GPDRR, para delegasi akan pulang diperkirakan tanggal 28-29. Kami mengamankan GPDRR ini mulai dari sejak kedatangan delegasi, pada saat kegiatan sampai dengan seluruh delegasi pulang ke negaranya masing-masing. Kemudian berikutnya dalam mengamankan kegiatan ini, karena pesertanya cukup banyak, per hari ini saja delegasi yang hadir dari 197 negara itu 5.233 delegasi. Nah, untuk itu Polda Bali menurunkan personil sebanyak 2.825 yang terdiri dari personil Polda Bali, kemudian di backup dari Mabes Polri. Pada tanggal 25 Mei, Presiden Joko Widodo bersama Deputi Sekretari Jenderal dan perwakilan delegasi membunyikan kul-kul atau kentongan Bali sebagai tanda secara resmi dibukanya ajang pertemuan yang diselenggarakan oleh PBB untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan, dan mendiskusikan perkembangan terbaru dalam upaya pengurangan resiko bencana. 3, 2, 1. Sebelumnya, dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan 4 konsep resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana yang ditawarkan Indonesia kepada dunia. Congratulations to all delegates for the 7th session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction. Sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden, menurut Dr. Suhairi Ahmad, Direktur Kantor Kedaruratan dan Ketangguhan, Kantor Pusat Badan Pangan dan Pertanian PBB di Roma, Italia, diperlukan komitmen dan kerjasama internasional untuk menangani risiko bencana serta mengaplikasikan pengetahuan di tingkat lokal. Melalui pertemuan seperti ini, bantuan terbesar yang kami dapatkan adalah komitmen dari donor dan mitra sumber dana, sehingga mereka memberikan jumlah yang cukup. Namun hal yang paling penting adalah bagaimana menjangkau masyarakat lokal, dan FAO memiliki pekerjaan besar untuk membawa semua pengetahuan ini dan membantu hingga level lokal, karena bencana hanya bisa ditangani pada tingkat lokal. Jika kita kuat pada tingkat lokal, maka kita akan kuat. Untuk itu, pemerintah seharusnya menyampaikan pengetahuan itu, sistem informasi, sistem peringatan dini ke masyarakat lokal. Jika hal itu berjalan, maka kita akan mencapai masyarakat yang tangguh, sistem ketahanan pangan. Selain pertemuan utama, Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 di Bali, di lokasi yang sama juga terdapat Rumah Resilient Indonesia yang menjadi tempat berkumpulnya pelaku penanganan bencana untuk bertukar pikiran. Disinilah tempatnya semua pihak yang terkait dengan pengurangan risiko bencana yang sudah melakukan banyak hal di Indonesia berkumpul untuk melakukan knowledge sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan membuat program-program ke depan apa yang harus dilakukan. Apalagi tema yang ada di dalam Rumah Resiliensi Indonesia itu adalah Resilient is Lokal. Jadi bagaimana memperkuat ketangguhan yang ada di level lokal, di level masyarakat. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi itu, menyiapkan sarana-prasarana untuk membuat masyarakat tangguh bencana. Karena bencana itu terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat harus tangguh, harus kuat, tetapi harus difasilitasi oleh pemerintah.
Nah, inilah yang kemudian dibincangkan di Rumah Resiliensi Indonesia ini. Ada 99 pembicara dengan tema-tema yang berbeda dalam waktu 6 hari, mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Mei. Seperti yang disampaikan Dr. Sukri Ahmed sebelumnya, pengurangan risiko bencana harus melibatkan semua pihak, mulai dari tingkat negara hingga masyarakat. Lalu seperti apa Rumah Resilient Indonesia menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dengan mengangkat kearifan lokal? Ya, kita bisa melihat ya, hari ini tema Rumah Resiliensi Indonesia yang kita buat adalah dengan menggunakan konsep rumah Bali. Ya. Kita tahu rumah Bali itu bukan rumah yang utuh satu persatu begitu. Kita lihat ada beberapa bangunan yang terpisah. Ya. Ini juga melambangkan satu ketangguhan bagi kita. Bagaimana rumah-rumah ini dibangun dengan material lokal seperti bambu, kayu, dan sebagainya. Dan bentuknya adalah kebanyakan adalah bentuk-bentuk yang tahan terhadap gempa. Kemudian tempatnya berbeda-beda untuk menunjukkan kalau satu ada ambruk karena bencana, yang lain masih bisa berdiri, yang bisa menampung hal yang lain. Dan itu bentuknya yang lain-lain. Jadi di dalam rumah Bali itu kita bisa melihat salah satu wisdom yang kita miliki untuk bagaimana sebenarnya keluarga tangguh bencana itu representasinya bisa dilihat dari bentuk-bentuk rumah yang seperti ini. Selain memanfaatkan kearifan lokal, pemanfaatan ekosistem nature-based solution seperti hutan mangrove juga terbukti sangat bermanfaat dalam pengurangan risiko bencana. Saat ada bencana tsunami yang menimpa Indonesia, khususnya yang ada di Aceh, tentu dampaknya juga sampai ke sini. Kebetulan saat itu kami melaut di kawasan Tahura Ngurah Rai ini. Saat itu surut, tetapi tiba-tiba pasang mendadak yang airnya juga deras. Nah, itu bukti nyata saya lihat waktu itu air sampai setinggi pohon bako yang ada di kawasan mangrove ini, tetapi tidak sampai tembus ke daratan. Itu kira-kira berapa meter, Pak? Kurang lebih ada sekitar 4 meteran. Itu kami juga kaget saat itu. Alhamdulillah, syukur puji Tuhan kami sampaikan bencana itu tidak sampai membahayakan masyarakat yang di daratan, khususnya di Bali saat itu. Kami melihatnya di sanalah fungsi luar biasa daripada hutan mangrove itu sebagai benteng dan juga penjaga garis pantai daripada pulau yang kita miliki. Seorang peneliti mangrove dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Gusti Ayu Ketut Surtiati, juga menegaskan manfaat hutan mangrove sebagai sabuk pelindung bagi daratan. Tepat sekali, ketika tsunami di Palu misalnya, kita sangat dapat informasi yang sangat jelas ya, bahwa ada satu desa di Kabupaten Donggala itu betul-betul tidak ada korban jiwa dan dampak kerusakannya sangat minimum karena dampak tsunami itu kecil akibat adanya sabuk pengaman mangrove yang cukup tebal ya di sana. Jadi itu salah satu bukti nyata bagaimana mangrove ini punya kemampuan untuk mengurangi risiko, mengurangi kerugian dan juga mengurangi korban jiwa. Sementara menurut Sarifah Aini Dalimunte, juga seorang peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, menjaga keberadaan mangrove tidak hanya bermanfaat untuk menjaga daratan dari terpaan gelombang atau tsunami dan abrasi, tapi juga memiliki manfaat ekonomi. Bukan hanya bicara tentang tsunami, kita juga bicara tentang abrasi di pantai gitu. Pengurangan garis pantai akibat abrasi ini sudah kita lihat di pantai utara Jawa. Hilangnya mangrove artinya hilangnya mata pencaharian, hilangnya lahan hidup karena lahan semakin harus mundur karena tergerus air laut seperti itu. Jadi penguatan dengan ekosistem services seperti mangrove atau pengurangan risiko bencana bisa membantu. Seperti misalnya di Kepulauan Seribu di Jakarta, dengan tetap menjaga mangrove, masyarakat di pulau-pulau kecil
tetap memiliki lahan hidup yang baik dan juga memiliki keuntungan atas seperti kegiatan wisata seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Abrasi bisa ditanggulangi tapi ekonomi tetap berjalan. Penyebaran informasi terkait pengurangan risiko bencana tentu tidak terlepas dari peran media. Hal ini terlihat dari kehadiran awak media, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam perhelatan GPDRR 2022 seperti yang disampaikan Purity Michels. So, one, I'm a Kenyan, I'm an African, I'm a person who is affected by what everybody else is affected by, and so it's a great pleasure to be here and of course to use my opportunity as a journalist and to help in the DRR issues. So that is what brought me here. Untuk media dalam negeri, peran Radio Republik Indonesia dalam menyebarkan dan mengedukasi masyarakat tentang pengurangan risiko bencana mendapat apresiasi dari Lili Kurniawan, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bahkan, dalam perhelatan GPDRR 2022, Radio Republik Indonesia mendapat tempat tersendiri dalam media center yang disediakan panitia. Jadi penyamaan persepsi itu memang perlu dilakukan. Intinya adalah kolaborasi. Strateginya boleh berbeda-beda karena masing-masing punya tata kelola yang berbeda-beda. Tetapi dalam sisi kolaborasi ini menjadi hal yang sama. Ya. Bagaimana kemudian Indonesia misalnya menggunakan konsep pentahelix, mengajak pemerintah, dunia usaha, para pakar akademisi, kemudian juga masyarakat sendiri dan juga media massa termasuk RRI. Untuk bersama kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh RRI dengan program Kentongan. Karena pada waktu awal-awal saya ikut terlibat dalam program Kentongan. Nah, ini adalah hal yang bagus. Bagaimana kemudian literasi yang kita bangun terkait dengan kebencanaan itu harus sampai ke masyarakat. Lantas, seperti apa pendapat dan harapan para peserta yang mengikuti pertemuan Global Platform Disaster Risk Reduction yang berlangsung di Nusa Dua Bali dari tanggal 23 hingga 28 Mei 2022. Very well organized, very impressive. I think I have never had COVID tests done so quickly. It is very impressive, so thank you very much to all the organizers for all the hard work. It's very difficult to organize an event with so many people, but so far it's been going extremely well. So again, thank you to the organizers.